Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid-dharaini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadal faslu. A'daru sholati utawi pira-pira udhure salat iku isnani ana loro. Anaumu rupane suwijine turu wanisyanu lan kaping pindhone lali. Bab ingkang sakmenika menerangkan tentang beberapa hal mengenai tentang udurnya sholat. Artinya apa? Artinya sholat itu sebetulnya hukum awal itu sholat itu wajib dilaksanakan pada waktunya. Masuk waktu, misalkan kok duhur ya, pada waktu sholat duhur itulah kita melakukan sholat. Asar pun demikian, maghrib juga sama. Tapi ada sholat yang dilakukan di luar waktunya. Ini hukum sebetulnya hukumnya bagaimana? Hukumnya ya haram, nggak boleh. Sholat tetap wajib dilakukan pada waktunya sholat. 5 waktu itu harus pada waktunya semua, dan 5 waktu dari sholat maktubah baik duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu dilakukan pada waktunya masing-masing, karena dia punya waktu sendiri-sendiri yang tidak mungkin kita bisa mendobel sholat atau mentriple sholat subuh, isya, duhur langsung pada waktu satu waktu, nggak mungkin, karena punya waktu sendiri-sendiri selama putaran hari 24 jam. Tapi di sini ada kalanya kita itu melakukan sholat yang disebut qadha. Qadha itu berarti sholat yang dilakukan karena apa? Karena tidak sesuai pada waktunya. Pas nalikon duhur, tapi kiambak malah tidak melakukan sholat duhur. Entah kenapa kita kok melakukan sholatnya pada waktu asar. Nah ini namanya qadha. Sholatnya berarti duhur dilakukan pada sholat asar. Ini namanya qadha. Tapi selama itu di situ tidak ada udzur. Oh berarti nek ting mriki fasal yang menerangkan sekarang ini berarti menjelaskan tentang apa? Tentang kita boleh melakukan atau meninggalkan sholat dikarenakan ada beberapa faktor. Meninggalkan sholat artinya apa? Sholat dilakukan tidak pada waktunya karena ada beberapa faktor. Nah di sini disebutkan a'daru sholat isnani. Udurnya sholat itu ada 2. Udur itu apa? Halangan. Halangannya sholat itu ada 2. Halangan yang di sini yang diperbolehkan, bukan karena halangan yang memang disengaja atau tidak diperbolehkan. Halangannya sholat yang diperbolehkan karena kita melakukan sholat tidak pada waktunya, yang diperbolehkan ada 2. Yang pertama yaitu an-naumu, yaitu tidur. Misalkan kita meninggalkan sholat duhur seperti tadi, kita jam 10 tidur, terus tiba-tiba kita bangun tidur kok sudah waktunya sholat asar, misalkan kok jam 4. Nah ini hukum sholat kita itu bagaimana? Hukum sholat duhurnya kita ini namanya halangan atau udzur tadi. Sebab tidurnya kok jam 10 terus lewer sampai jam 4. Oh berarti kita melakukan udzur yang berupa naum atau tidur. Tapi lagi-lagi yang namanya sholat maktubah atau sholat wajib tetap wajib dilaksanakan meskipun di luar waktunya. Artinya pada waktu asar itu juga kita setelah melakukan sholat asar langsung kita melakukan sholat duhur atau dengan niat qadha sholat. Oh berarti tidur itu merupakan salah satu alasan diperbolehkan, bukan karena ini diharamkan. Artinya boleh kita melakukan sholat qadha yang diperbolehkan atau tidak diharamkan. Tapi nek meninggalkannya dengan sengaja beda lagi.
sengaja, mau apapun alasannya tidak diperbolehkan. Undur ini berarti memang berhalangan. Halangannya sholat ada dua, yang pertama tidur. Tapi lagi-lagi tidur niki tidak terus dibuat main-main. Artinya apa? Artinya misalkan benjenengan tidur pukul 12 kurang seperempat jam. Artinya kan ini sedikit lagi kita sudah masuk sholat duhur. Tapi kita sengaja tidur di situ. Padahal tidurnya kita itu tidak ada pertanda bahwasanya nanti saya bisa bangun jam 1 misalkan. Atau saya nanti pasti bisa bangun jam setengah 2 misalkan. Artinya masih dalam waktu sholat duhur. Kita tidak punya alasan untuk itu, tidak punya tanda-tanda untuk bisa bangun pada waktu duhur. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Jenengan kok tidur, tak turu padahal mumpung penak tidur itu memang qailullah ya. Qailullah jam setengah 12 itu memang sunnah sebetulnya untuk tidur. Tapi ketika tidak punya keyakinan nanti bisa bangun pada waktunya lah, ini yang tidak diperbolehkan. Misalkan yang diperbolehkan jenengan sare kok mepet arek duhur utawa arek mepet arek subuh utawa mepet napa ajeng wis niku lah. Nek sing liyane niku ora patek apik nek salat ya bar. Apa gawe turu mboten saya. Nek teng duhur niku kan saya memang sebelum duhur kita ada istilahnya qailullah, itu sunnah. Karena Kanjeng Nabi juga mempraktekkan yang namanya qailullah. Tidur sedikit waktu di antara jam 11 sampai jam setengah 1 atau jam 1. Istirahat sebentar tapi bisa untuk ngecas awak teng mriku niku. Qailullah asmane. Niku sunnah Kanjeng Nabi karena memang mempraktekkan yang demikian itu. Tapi jenengan kok punya keyakinan, artinya kalih garwane jenengan pesen mengko aku gugah jam 1 utawa jenengan masang alarm nanti jam 1 saya bangun karena alarm sudah di telinga saya sudah pasang, ini insya Allah nanti saya bisa bangun. Yang ini diperbolehkan karena ada tanda nanti, ada keyakinan yang mantap bahwasanya ini bisa membangunkan. Dan ini tapi niatnya memang betul-betul bangun ya. Beda nek dhewe pasang alarm ning paling gak iseng-iseng tok. Iki sing ra diperbolehkan. Nek gawe iseng-iseng gawe pantes-pantes ben ketok luwes nek arek tangi, padahal sudah kebiasaan kita meskipun pakai alarm kok enggak bangun. Nah, ini yang enggak bisa dibuat untuk diperbolehkannya enggak. Nek pesen niku enggak masalah ya. Pesan kan pastinya nanti ada yang bangunin. Atau nanti kalau kelupaan, nah ini beda lagi. Ini tetap tidak ada masalah. Artinya ketika memang punya keyakinan mantap bahwasanya nanti saya bisa bangun pada waktunya sholat, masih tidak kelewat sholatnya, nah ini enggak masalah. Tapi kok misalkan keliwat pun, meski jenengan sudah pesen sama garwane atau sudah pasang alarm tapi kok kliwat lah niki nggak masalah, karena kan kadang memang garwane ono kalane lupa nggih, ono kalane lupa. Tapi kalau yang kebiasaan pasang alarm tapi tidak pernah bisa bangun karena tidurnya mepet, nah niki nek kebiasaan menjadi berulang-ulang, ini yang nantinya tidak diperbolehkan, tidur mepet hingga waktu akan masuk sholat. Misalkan awak dhewe begadang sampai jam setengah 4 ini kan bentar lagi masuk subuh. Nah, jenengan kok setengah 4 kok digletrakake padahal saka awan mboten sare. Iki kira-kira jarak nih. Nek ora ono napa wau, nek ora pesen garwane utawa pasang alarm misalkan memang bisa membangunkan ya alarm. Tapi nek teko tiba-tiba ngantuk setengah 4 teko turu ora pesen garwane, ora pasang alarm. Mestine bablasnya jam 12 gek tangi to. Niki mestine niki yang tidak diperbolehkan. Tapi misalkan sudah pesan, engko aku duga jam 5, Bu, utawa aku tak pasang alarm tempel gitu yang telinga misalkan. Dan itu punya keyakinan mantap bisa membangunkan. Nah, ini beda lagi. Itu kita tidur jam
3:30, tapi kalau ada keyakinan tadi, keyakinan artinya memang ada yang membangunkan, baik dengan cara dibangunin atau dengan cara beker wau niku. Tapi kalau toh memang itu manjur untuk membangunkan, nah ini enggak masalah. Sing mesti teng mriku keyakinan mantap bisa bangun. Tapi kalau sudah berulang-ulang menggunakan beker tetap ora iso bangun, nah ini namanya tetap dikatakan apa ya ora iso dimakfu, tidak bisa dimaafkan. Tetap statusnya tetap halnya sama seperti orang sing sengaja meninggalkan. Tapi ketika kok ting mriki akdarun salat itu yang berupa naum itu memang sing wajar kados sing wau kula sebutke. Artinya memang kita bisa saking kelelahannya jam 10 tidur, bangun jam 4, ini saking capeknya, tapi ini dilakukan tidak sering ya. Soalnya kan biasanya nek wong tidur ini sering. Nek kadang saya ngantuke jam 10, njuk bangunnya jam 3, niku sering jam 10 ya jam 3, jam 3 biasane lho. Nggih to niku, raos saking ngoten niku. Tapi nek kok memang sudah jam 10 tidur bisa bangun jam 1. Nah, ini enggak. Tapi kalau sesekali kok ngeloncok kalau ini bagaimana hukum sholatnya kita kalau ini enggak masalah. Artinya masih dimaafkan secara syariat. Artinya Allah tidak menghukumi dia dosa. Tapi nek kok njuk terus sengajane tidur niku sengaja kaya wau. Memang dipepet ke waktu nih, terus awak dhewe tidur tanpa ada pesan atau beker wau alarm. Nah niki sing tidurnya tadi menjadi tidur yang sing enggak diperbolehkan. Artinya ketika ngeloncok sholat ya niku kondone tetap nglakoni ngondo tapi tetap ijeh diitung napa dosa. Tapi yang jelas mau toh kita kondo itu karena udur tadi tidur atau kita kondo karena memang sengaja niki tetap wajib dikondo ya sholat. Karena 5 waktu sholat itu tidak boleh kita kok meninggalkan. Meskipun kita sengaja meninggalkan tapi di kondoni di waktu yang lain ini tetap wajib. Disarutang niku wajib. Terus ane melih udur yang nomor 2 yaitu wanisyan atau lupa. Halangan sholat yang kedua yang masih dikatakan apa di sini dimakfu atau diampuni oleh syariat, yaitu ketika kita kok meninggalkan sholat karena kelupaan. Misalkan saking asiknya, tapi lupaan ini bukan berarti ketika kita suhul atau ketungkul atau yang perkara yang melupakan menjadi lupa ini bukan sesuatu yang maksiat, beda lagi. Tapi sesuatu yang melupakan kita itu karena sesuatu sing mubah minimal ya. Apalagi sunnah enggak masalah. Misalkan awak dhewe kok saking khusuke deres Quran seko jam 3 esuk nika teko moro-moro rampung jam 09 awan saking khusuke wah oke pirang-pirang jus sana. Terus dhewe sadare jam 09 ya Allah, aku kok jebule rung subuhan tapi matahari wis padang jinglang. Bagaimana hukumnya? Ini enggak masalah. Karena meninggalkannya kita itu bukan disengaja dan bukan karena yang melupakan itu sesuatu sing berbau maksiat. Ya, apalagi ini sunnah. Wong gek sing mubah men enggak masalah. Misalkan ngobrol-ngobrol asik kali garwane, atau kita seperti ini membahas tentang keagamaan, atau kita pas membahas pas nalika ansoran misalkan dari pukul 2 sampai maghrib, tapi memang kita tidak ada unsur kesengajaan ya, memang betul-betul lupa itu kan sudah nggak bisa dihukumi lah, memang betul-betul lupa. Bukan memang melupakan bukan, tapi memang betul lupa. Jam moro-moro rambunge dhewe saking asike ngobrol jam 6 kayak sadar, jebulane urung asaran. Bagaimana yang seperti itu enggak masalah.
Karena itu masih seputar sesuatu sing dima'fu atau napa dimaafkan secara syariat. Karena itu masih seputar berhalangan. Ya dua niku. Halangannya sholat cuma dua. Kalau tidak tidur ya lupa. Selain itu bagaimana? Selain itu ya tetap dosa ketika kita meninggalkan sholat tidak di dalam waktunya sholat. Enten kan ya, waktunya sholat kan sudah terperinci nih ya. Waktu mulai sholat duhur kapan, akhirnya sholat duhur kapan. Awal sholat asar kapan, akhirnya kapan. Mulai maghrib kapan, akhir sholat maghrib kapan. Isya pun demikian, subuh pun demikian, ada semua. Jadi napa? Ketika kok meninggalkannya dengan selain dua tadi, atau ketika kita ketungkul lupa tapi melakukan kemaksiatan, ya niku wis beda. Hukumnya tetap lupa tapi kok maksiat yang menjadikan lupa ini tetap dosa. Berarti lupa ini tetap masih seputar yang mubah ataupun sunnah. Tidur pun juga demikian. Tidur ojo sing sengaja mepet nenggon waktunya. Kalau toh memang tidak punya keyakinan, kita bisa bangun di dalam waktu atau tidak ngeloncok waktu. Terusane meleh. Asyurutus sholat ay hadal faslu tegese tekilah fasal. Iku surutus sholati utawi pira-pira syarate sholat iku sama niatun ana 8. Taharatul hadatsaini suwijine rupane suci saking hadas loro. Wa taharatul lan suci anin najasati saking najis. Sucine mau nang di fi thaubi ing dalem dodot. Dodot niku napa? Dodot cara bahasane ketoprak niku napa? Dodot ira pakaian nggih. Pak Eko nggih. Dodot niku pakaian to. Thawb niku nek cara bahasa kitab niku dodot. Nek cara bahasane napa jenenge kiambak nggih, klambi atau pakaian atau sarung yang dikenakan kita. Terusane wal badani lan awak, wal makani lan panggonan. Wasatrul aurati lan nutupi aurat. Wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Wa tuhulul waqti lan manjinge wektu. Wal ilmu lan ngerti apa bi fardiyatiha kelawan kefarduane salat utawa kelawan kewajibane salat. Wa alla ya'taqidalan yen to ora nekotaken sapa man fardhon ing fardu ora nekotaken min furudiha saking pira-pira fardune salat sunatan ing dadi sunat. Wajtinabul mubtilati lan ngedohaken perkara kang batalaken salat. Wow, sampun mengenai tentang halangan sholat yang diperbolehkan ada dua, ada tidur dan lupa. Yang kemudian bahasan berikutnya yaitu syarat-syaratnya sholat. Syarat itu seperti kemarin sing nanti kula aturaken ya, sesuatu yang dilakukan sebelum di dalam pekerjaan itu. Ada berapa? Ada 8. Pertama nggih menika harus suci dari hadas, dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil berarti sesuatu yang manakala ketika kita ingin mensucikan dengan cara wudhu. Yang kedua hadas besar yaitu yang manakala kita cara mensucikannya dengan cara mandi. Kata sing kalau wingi sampun nate kula aturaken. Wa taharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani. Yang berikutnya yaitu harus suci dari najis. Apa saja yang suci dari najis? Yaitu yang pertama pakaiannya harus suci dari najis. Ketika kita mau sholat, pakaian yang kita kenakan harus diteliti terlebih dahulu. Apakah memang betul-betul suci ataukah ada kotoran atau najis yang menempel, harus diteliti. Terus wal badani, begitu juga dengan badan kita. Badan itu berarti meliputi dari ujung rambut sampai kaki, termasuk kuku itu juga masih merupakan badan. Apakah
ada sesuatu yang najis di badan kita atau tidak. Wal makani dan tempatnya. Badan kita sudah suci, pakaian kita sudah suci. Tapi nglindur gelar sajadah teng kandang wedhus ayo. Ayo piye salate oleh para ya ora oleh. Ketoke wis suci wis najis. Kaya rek semangat Jumatan iki lak wis najis to umume wong. Sajadah ya wis najis, pakaiane klambi baratus tapi kok nglindur tekan kandang wedhus kayak gelar sajadah pripun hukume ya ora sah salate. Terusane wasatul aurati dan juga harus menutupi aurat. Aurat itu ada klasifikasinya. Aurat perempuan itu seperti apa, aurat laki-laki juga seperti apa. Dari mana batasannya? Nyenjing katose enten pembahasan itu tentang seputar aurat. Terusane melih wastiqbalul kiblati dan juga syarat berikutnya harus menghadap kiblat. Kiblat niku wis dadi patokan. Misalkan kok mungkin di Amerika sana kiblatnya tidak ke barat mungkin, bisa jadi ke timur mungkin. Berarti kiblat itu ya ting Mekah nih kok. Kiblat kita yang ada nek sing wis tahu salat, nek sing wis tahu tekan Mekah mungkin iso icip salat kalau madhep ngalor. Salat kalau madhep ngetan gitu. Tak salat kalau madhep wis kabeh aku wis tahu salat dari 4 penjuru arahnya mungkin keren. Jebulane tekan Arab ya ora gumun. Sing ting mriki niki harus nek ting Indonesia kan memang kiblatnya ke barat. Terusane melih wasatul aurati wastiqbalul kiblati wa dukhulul waktu dan juga harus sudah masuk pada waktunya sholat kados wau. Ya mbak arek sholat neng duhur ya harus sudah waktunya masuk sholat duhur. Tidak bisa kok jam 11 kita melakukan sholat duhur. Lah nek tidak ada pelanggaran wa dukhulul waktu penak. Penake pripun penake? Aku ngesuk koyo rek nyambut gawe. 2 dina nglebur. Tak roper surate tak topo tak di rapel. Tak rapel. Sisan kaya tarawih rambung saka subuh tekane maghrib isya satu waktu itu juga. Besok wis lunas. HP enak. Dhewe nek cara ngono bendina penak. Arek turu terus wong ibut. Nah niki karena ini ada waktunya masing-masing, maka harus masuk pada waktunya. Tidak bisa dirapel kados wau niku Pak Wanto. Ayo piye kuwi? Usolli fardhu dhuhri wal asri aja nak ya. Pirang anu ya. 17 rakaat 1 salaman. Wah, iki jan gemblung yaliran nek ana sing ngeten iki. Terus melih wal ilmu bi fardiyatiha. Dan juga harus mengetahui tentang kefardunan sholat. Kita mau melakukan sholat tapi kita harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Apakah ini termasuk fardu, apakah ini termasuk sunnah. Ruku itu apakah sunnah, apakah fardu. Itidal itu bagaimana dan lain sebagainya. Ini harus tahu. Nah, awak dhewe kok dereng ngertos tentang hal itu, maka sholatnya pun juga ya belum jelas, mestinya harus tahu berapa rukunnya, apa saja kesunatannya, bagaimana syaratnya, ini kita harus menguasai. Terus ane mulai wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunatan. Syarat yang berikutnya lagi, kita tidak boleh meyakini. Artinya apa? Fardu, ketika kita melakukan sholat fardu, di situ kan rukun-rukun itu kan termasuk fardu. Fardu itu berarti sesuatu atau kewajiban. Apa saja kewajiban yang dilakukan ketika kita sholat. Nah, kefarduan yang ada di dalam sholat tidak boleh kok kita meyakini bahwasanya ini sunnah. Misalkan membaca Fatihah ketika sholat maghrib atau isya itu ini sunnah. Ini kita nggak boleh. Karena itu fardu. Karena itu fardu. Maka tidak boleh kita meyakini apa yang ada dalam kefarduan itu menjadi sunnah. Jadi
nekotaken itu berarti meyakini ini sebetulnya fardu tapi dianggap kamu ini sunnah. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Terusannya lagi yang nomor terakhir yaitu wajtinabul mubtilati, menjauhi sesuatu ketika kita sholat, menjauhi sesuatu yang membatalkan sholat. Sesuatu yang membatalkan sholat ini ya kathah lah mereka. Seperti halnya kita pas ketika sholat kok terus jenenge senggol-senggolan, gerak yang berlebihan. Terus pada waktu sholat kita kok berbicara nyanyi-nyanyi, sholat kok nyanyi. Nah, ini kan sudah sesuatu yang membatalkan sholat. Maka kita dijauhi. Artinya apa? Artinya ketika kita, bahkan ketika ada waing pun, sunate pripun iki nek wainge. Ana wong waing yo terus dhewe ya harmukallah. Jawab itu meskipun itu bacaan Arab itu enggak boleh. Itu juga napa membatalkan. Ana sing waing yo terus ya harmukallah atau alhamdulillah derek ngomong. Apa kita salat dan kita bersin yo terus kita mengucap alhamdulillah. Ini ya batal meskipun itu lafadznya lafadz napa pujian kepada Allah, lafadz baik. Tapi kan suara itu tidak ada pada sunat atau pada fardu. Dan itu sesuatu mentalafutkan sesuatu yang tidak ada di dalamnya niku napa hukumnya napa membatalkan sholat. Gerak berlebihan, berbicara meskipun tidak keras tapi jelas. Niku juga membatalkan sholat. Berarti niku kita harus menjauhi itu semua. Ditahan ketika biasanya kita bersin biasanya kok muni alhamdulillah ditahan iso. Nek nang ati pripun ya ora masalah. Yang melafadzkan inilah yang bermasalah. Bersuara ataupun bergerak secara berlebihan. Inilah yang membatalkan. Maka di situ kita ketika dalam keadaan sholat dijauhi semua hal-hal yang membatalkan tersebut. Kata sini kurian ya. Pengajian kita wonten dalu menika mugi-mugi ngaos kita menika estu-estu pikantuk keberkahanipun sing Allah Subhanahu wa taala saged dados ilmu ingkang manfaat muntafa. Amin ya rabbal alamin. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.